Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 7 Transformasi Digital, Program Studi Pendidikan Geografi 2020A, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Kelompok kami beranggotakan Isti Nurhayati, Ken Nastiti Karya Dewi Utami, Galih Budi Saputra, Violita Akma Deanova, dan Aris Yudianto. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai etika dan privasi digital. Selamat mengikuti. Sebelum masuk ke pembahasan materi, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan etika digital? Etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak serta tata cara mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika digital dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan pedoman moral yang mengatur perilaku interpersonal ketika berkomunikasi menggunakan media digital dengan tujuan menjaga keamanan serta kenyamanan warga digital lainnya. Ruang lingkup etika digital. Ruang lingkup etika digital meliputi 1. Keamanan komputer, 2. Kejahatan dunia maya, yang ketiga privasi digital, keempat netiquette, kelima pelanggaran haki atau hak kekayaan intelektual, yang keenam tanggung jawab profesi. Privasi digital. Privasi digital merujuk pada kondisi ketika seseorang menggunakan internet dan perangkat yang terhubung tanpa mengorbankan informasi yang dimiliki. Privasi digital mencakup 3 subkategori terkait, yaitu yang pertama privasi informasi, yang kedua privasi komunikasi, yang ketiga privasi individu. Netiquette. Netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet yang terbagi menjadi 3 pokok bahasan. A. Netiquette pada one-to-one communication. Kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communication adalah berkomunikasi via email. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengirim email meliputi: pertama, jangan terlalu banyak mengucap, karena pesan yang terlalu panjang akan memakan file yang besar dan membuat loading semakin lama. Kedua, jika seseorang mengirim informasi secara pribadi, kita tidak sepatutnya mengirim atau menjawabnya kembali ke dalam forum umum, karena pada dasarnya email adalah pesan pribadi. Ketiga, jangan menggunakan CC atau carbon copy, tetapi menggunakan BBC atau blind carbon copy. B. Konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal itu seperti yang terjadi pada mailing list dan net news. C. Information service. Berbagai jenis layanan ini antara lain Gropper, Voice, World Wide Web, Multi-User Dimension, dan lain sebagainya. Pesatnya perkembangan teknologi di sekitar kita tak jarang membawa dampak negatif serta mendatangkan suatu kesempatan, terutama bagi pihak-pihak yang bertujuan menyalahgunakannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi semata. Berikut adalah contoh pelanggaran etika dalam penggunaan TIK. Pertama, keamanan komputer. Keamanan komputer berkaitan dengan 3 hal utama yang meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jenis ancaman keamanan komputer yang berbahaya antara lain: A. Virus, B. ROM atau cacing komputer. ROM adalah suatu program yang dapat menyalin dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lain tanpa memerlukan interaksi manusia. C. Phishing. Phishing umumnya dilakukan dengan mengaku sebagai orang atau pihak bisnis yang dapat dipercaya. D. Botnet. Botnet adalah gabungan dari robot dan network, atau lebih mudahnya, aplikasi bot yang terkonfigurasi sehingga dapat berjalan otomatis dalam suatu jaringan. Keylogger. Keyloggers dapat melacak aktivitas real-time pengguna di komputer yang dijalankan. 2. Kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya atau kejahatan yang berorientasi pada komputer adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Beberapa contoh kejahatan dunia maya antara lain: A. Cyberbullying, B. Cryptojacking, C. Cyberextortion, merupakan versi digital dari pemerasan. Keamanan data. Beberapa hal dan upaya yang perlu diperhatikan dalam aspek keamanan data antara lain: yang pertama, account security. Setiap orang harus menggunakan pengelola kata sandi untuk membuat akun serta mengingat kata sandi yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun. Yang kedua, protect your web browsing. Yang ketiga, update your software and devices. Pembaruan keamanan ini biasanya jauh lebih baik untuk menghalangi peretas daripada perangkat lunak antivirus. Yang keempat, lock down your phone in case you lose it.
ponsel cerdas memiliki enkripsi secara default, tetapi kita masih perlu mengambil beberapa langkah untuk memastikan ponsel terkunci dengan benar apabila terjadi kehilangan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu penerapan etika dan privasi digital. Yang pertama, Design for Privacy, Security, and Integrity. Di era digital, transparansi dan integritas harus menjadi nilai inti yang dapat menjadi acuan perilaku profesional. Yang kedua yaitu Promote Trust. Pelanggan layanan digital atau user, baik individu, kelompok maupun organisasi, harus dapat mempercayai layanan digital dan data yang mereka gunakan. Yang ketiga, Ensure there is accountability. Organisasi yang ingin mengembangkan layanan digital harus memastikan bahwa layanannya tidak digunakan untuk menghindari atau mengurangi akuntabilitas data dan informasi. Yang keempat yakni Promote an Ethical Culture. Sebuah perusahaan digital harus memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi karyawan dari mengambil risiko yang tidak perlu. Jangan lupa bahwa reputasi profesional sama pentingnya bagi individu dan bagi organisasi secara keseluruhan, sehingga menjunjung tinggi etika sangatlah penting. Demikian pemaparan materi etika dan privasi digital dari kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.